Jadi kalau kalian tahu misalnya kalian beli saham ABC nih ya, saham ABC, misalnya kalian punya ABC seharga 100 M nih. Ini kalian bisa lakuin yang namanya repo. Dia tuh basically nge-repo FTT. Yes. Repo tuh dijaminin, jadi saham dijaminin. Misalnya contoh, gue punya saham BCA nih, 100 miliar. Gue bilang ke sekuritas gue mau repo ini. Biasa kalau BCA dikasihnya besar, bisa 80% karena gue jaminin semua. Bisa dikasih 80 miliar. Gitu. Tapi kalau misalnya saham yang nggak liquid atau saham yang lebih kecil, itu bisa dikasih misalnya cuma 40 miliar gitu. Nah ini bisa dipakai nih buat apa? Buat beli saham lagi. Misalnya ini bisa dipakai untuk beli BCA lagi, bisa begitu. Bisa pakai beli BCA lagi kan. Cuman ini ya, ini adalah kalau gue sama bro kakak kan, slide dia ada yang inget nggak? Ladies, liquor, leverage. Ini pergerakan market yang kita haramkan Yes. sebagai fund manager. Gue dan dia haram, nggak boleh main begini. Banyak yang begini di Indonesia banyak. Jangan diikutin, itu sesat dan itu bisa mati. Kenapa? Karena ketika ininya turun sedikit, ininya habis, mati dia jadi nol. Margin call, ditelepon sama sekuritasnya. Kenapa? Karena gue pernah di posisi ini 2020. Yang kalian tahu gue beli BRI itu kayak gini gue belinya. Gue pakai leverage luar biasa belinya. Itu kalau waktu itu nggak V-shape recovery ya mungkin nggak ada gue di sini. Yes. Ya. Apakah itu bagus? Nggak, jelek sekali. Dan itu move yang kita harapkan. Itu kan gue masih 19 tahun. Ya. Tapi gue sekarang lebih bijak, itu nggak boleh main begini. Jadi kita nggak pernah kayak punya misalnya aset Bitcoin, misalnya ini 300 aja lah gitu kan. 300 ini nggak pernah kita apa-apakan, nggak kayak FTT di collateral terus diinvest lagi. Lu kalau main begitu tuh ujung-ujungnya pasti mati. Gue lihat banyak banget pelaku pasar yang matinya itu di sini. Karena nge-leverage. Jadi mereka jaminin. Jadi kalau kalian lihat porto-portonya, oh kelihatannya besar, itu mereka misalnya porto cuma 50 M. Itu di repo jadi 100. Uang sekuritas. Bagus nggak? Nggak. Bisa bawa sial nggak? Bisa bawa malapetaka. Karena ini kelakuan orang sombong biasanya begini. Berarti dia bisa yakin marketnya harganya nggak turun di bawah harga tertentu. Yang kita berdua tahu. Ya. Kita pun gini loh, sampai Bitcoin 20.000, sedih nggak? Ya mungkin menangis sedikit ya. Cuman kita nggak bangkrut, ngerti nggak? Karena posisi kita nggak pernah ada beginian. Sedangkan kalau udah beginian, itu posisi di 50.000 udah mau kencing di Yes. sana karena habisnya semuanya, ngerti nggak? Posisinya habisnya semuanya. Mulai lagi Ya. dari nol.